Di awal film, kita diperlihatkan seorang pemuda yang masih duduk di bangku kuliah bernama Baltazar. Ini rarainya. Kala itu dia berada di sebuah pesawat dan tengah mencari tempat duduknya. Setelah luak-liuk sampai lehernya kram, dia baru menyadari jika kursinya telah ditempati seseorang bocil gimbal yang ngeselin banget. Melihat hal tersebut, si pramugari maskapai memberikan opsi lain pada Baltazar dengan membawanya ke First Class yang super mewah. Terlihat di dek itu terdapat seorang wanita yang dengan secepat kilat menarik Baltazar untuk duduk di sampingnya, bukannya tanpa alasan. Rupanya dia sedari tadi dicengin aki-aki gatel di sebelahnya. Peut-être on pourrait se tenir compagnie le temps. Sepanjang perjalanan, wanita itu terus-menerus fokus akan pekerjaannya, sementara Baltazar yang emang baru pertama kalinya naik pesawat apalagi first class, sangat takjub dengan kemewahan maupun pelayanan yang diberikan. Tak ayal, dia seringkali bertingkah konyol dan cukup menarik perhatian wanita di sampingnya itu. Tak lama berselang, pesawat mereka mengalami turbulensi hebat akibat cuaca ekstrim yang melanda. Semua penumpang panik berikut pramugari yang kocar-kacir ke sana kemari. Tak terkecuali si wanita di samping Baltazar yang saking ketakutannya, dia dengan refleks memegang tangan Baltazar dan membuat situasi jadi agak canggung bagi mereka. Beruntung keadaan kembali normal dan mereka pun mendarat dengan aman. Sebelum berpisah, mereka pun berkenalan dan wanita yang selama ini duduk di sampingnya itu bernama Alice. Terlihat jelas jika Baltazar menaruh perhatian lebih pada Alice yang dianggapnya sangat cantik mempesona. Alice lalu berpamitan dan tanpa sengaja menjatuhkan flash disk yang berisi materi kerjanya. Beruntung hal itu dilihat oleh Baltazar yang langsung membawa dan mengejar Alice untuk mengembalikannya. Sayangnya, Baltazar terlambat karena Alice udah keburu pergi. Di sini diketahui jika si Alice ini merupakan pimpinan redaksi di salah satu kantor majalah terbesar di kota. Meskipun demikian, hubungan Alice dengan karyawan lain kurang baik karena Alice dianggap terlalu saklek, kaku, dan kurang bergaul dengan karyawan lainnya. Setibanya di kantor, Alice mendapat kabar buruk dari atasannya di mana sang bos berniat memberikan jabatan Alice pada seseorang yang dianggap lebih layak. Seperti yang diketahui, Alice memanglah sangat terobsesi dengan pekerjaannya. Namun karena itulah hubungannya dengan yang lain menjadi renggang dan dikhawatirkan kerjasama tim di divisinya akan terganggu. Alice yang emang udah dewasa pun menyadari jika perkataan bosnya itu memang benar dan memutuskan untuk pergi dari sana. Setibanya di rumah, dia lalu memeriksa komputernya dan terkejut mendapati flash disknya yang hilang. Alice tentu saja khawatir dikarenakan di flash disk itu berisi proyek-proyek dan data pekerjaannya selama ini. Beruntung dia melihat catatan di laptopnya dan langsung menghubungi nomor yang tertera di sana, yang tak lain adalah nomor Baltazar. Namun dikarenakan saat itu Baltazar lagi nanggung dan berpesta di sebuah bar bersama teman-temannya, maka dari itu dia meminta Alice datang ke sana yang langsung disetujui Alice. Singkat cerita, Alice pesen Grab dan tak berselang lama sampai lalu menemui Baltazar. Tapi rupanya flash disk Alice ketinggalan di rumah. Maka dari itu, Baltazar lantas mengajak Alice untuk pergi bareng ke rumahnya. Sebelum berangkat, dia sempat ngehuleng dan terkaget melihat motor pink unyu-unyu disertai stiker Hello Kitty imut milik Baltazar. Tentunya, seumur-umur dia belum pernah menaiki kendaraan aneh termasuk pergi ke bar buat ajojing. Namun setelah melihat ketulusan Baltazar, dia pun luluh dan bersedia menaiki motor antik tersebut. Lalu saat hendak memakai helm dibantu Baltazar, tanpa Alice ketahui jika dari kejauhan teman kantornya salah paham melihat Alice dan Baltazar dengan posisi yang terlihat sedang padu jigong. Tentunya mereka tak ingin melewatkan kesempatan itu lalu merekamnya dengan handphone karena mereka yakin jika informasi itu akan viral di seisi kantor. Setelah itu, Alice pun sampai di rumah Baltazar dan mengambil flash disknya kembali. Tapi terlihat jika Alice di sini mulai penasaran dan sedikit tertarik pada ABG1 ini. Keesokan harinya, berita mengenai Alice pun viral di seisi kantor pada ngegibahin dirinya. Alice pun sempat bingung dengan keadaan ini di mana seluruh karyawan melihatnya dengan aneh. Lalu setelah sahabatnya memberitahukan beritanya, dia pun paham dan lalu memutuskan untuk menemui bosnya untuk memberikan klarifikasi. Di sini si bos bukannya marah, dia malah mendukung dan sangat senang karena kini Alice menjadi lebih gaul, terbuka, dan barbar seperti manusia pada umumnya. Sejenak, dia merenungi perkataan si bos, dan diceritakanlah fakta di mana Alice ini merupakan single mother dan mempunyai seorang anak gadis dari pernikahan sebelumnya.
Adapun pernikahannya kandas akibat perselingkuhan sang suami yang membuatnya trauma sampai sekarang. Maka dari itu, selama ini dia hanya fokus bekerja demi membahagiakan sang anak dan menutup diri berikut hatinya pada semua laki-laki. Beberapa hari kemudian, dia pun curhat dengan temannya dan mendapat masukan bagus agar dia membuka hatinya lagi karena selain untuk memberikan ayah baru bagi anaknya, potensi naik pangkatnya akan semakin besar. Alice selalu memikirkan saran itu baik-baik. Setelah dipikir matang-matang, Alice memutuskan untuk membuka hatinya lagi dan berubah total dari Alice yang kaku, kurang gaul, dan tika sebelum menjadi Alice yang gaul dan menyenangkan. Dia memulai aksinya dengan merubah penampilannya dan langsung pergi ke sekolahan Balthazar. Sontak, semua murid laki-laki di sana hokcai dan terpesona melihat penampilan Alice tak terkecuali si Balthazar. Di pikirannya mungkin mengatakan, mimpi apa gua semalam? Sampai-sampai wanita secantik ini nyamperin dia dan ngajakin ngedate yang tentunya langsung ia terima. Dis-moi, est-ce que t'es libre ce soir? Ce soir? Oui. Kencan pertama pun dimulai, di mana Alice mulai melepaskan belenggunya dan mulai melakukan hal-hal konyol yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Perubahan itu pun membuat teman-teman kantornya geleng-geleng kepala dan sedikit lega bercampur bahagia. Mereka lanjut pergi ke atap gedung, dan di sana Balthazar mengungkapkan ketertarikannya di bidang desain yang membuat Alice makin terpesona padanya. Semenjak itulah mereka sering bertemu dan hubungan di antara keduanya semakin dekat. Ya, meskipun selalu warawiri dengan si antik pink Hello Kitty. Singkat cerita, malam mereka berkencan. Alice mendapat telepon dari kakaknya yang diam-diam udah nyomblangin dia dengan seorang pria yang kini tengah menunggu di rumahnya. Sang kakak lalu meminta Alice untuk segera datang ke sana. Alice pun mau tak mau menurut saja dan beralasan pada Balthazar jika anaknya sedang sakit. Mendengarnya, Balthazar mengerti, bahkan dengan gentlenya dia memberanikan diri nyetop Grab di jalan supaya Alice dapat dengan cepat sampai ke rumah. Nyatanya, perlakuan simpel itu membuat Alice semakin mengaguminya dan menganggap Balthazar yang meskipun lebih muda darinya merupakan sosok yang penuh tanggung jawab. Lalu setibanya di rumah, Alice pun berkenalan dengan pria pilihan kakaknya. Tapi ya mau gimana lagi, karena kini di pikirannya kini hanya ada Balthazar. Alice pun menolak perjodohan tersebut. Waktu berlalu, dan kini mereka lebih sering keluar bersama, pergi ke bar, nongkrong bareng, dan melakukan hal konyol bersama, membuat benih-benih cinta semakin bersemi di hati keduanya. Hingga saat sudah sampai ke depan pintu rumah Alice, Balthazar mencoba meraih tangan Alice. Di sini Alice menghindar dikarenakan rupanya dia masih belum yakin sepenuhnya dengan hubungan ini. Alice selalu masuk ke rumah sementara di luar Balthazar merenung dan karena nggak pengen nyesel, dia mencoba memperjuangkan cintanya dengan menyusul Alice ke rumahnya. Nyatanya Alice menyambut hangat keseriusan Balthazar dan mereka pun cuci busi malam itu. Oh ya. Esok paginya Balthazar buru-buru pergi karena hari kebetulan ada kelas. Namun tak lupa dia menyempatkan diri untuk memberikan perlakuan manis pada pacar barunya itu dengan menyuruhnya mengikuti tanda yang telah ia buat di mana di ujung jalan sebuah rekaman suara Balthazar telah menanti. Lalu tak berselang lama, Balthazar pun datang dengan Vespa antik pink Hello Kitty-nya dan merupakan pergi berkencan. Nyatanya, setelah menjalin hubungan dengan Balthazar, kehidupan Alice berubah drastis. Selalu jadi periang, terbuka, dan positif yang membuat kehidupan di kantor pun semakin membaik berkat ide-ide kreatif dan out of the box-nya. Hingga di suatu malam, Balthazar mengutarakan perasaannya pada Alice dan bilang bahwa dia benar-benar mencintai Alice dan ingin menjalin hubungan yang serius dengannya. Meskipun dalam hatinya sangat bahagia, Alice memikirkannya dengan matang-matang hubungan mereka. Dia merasa jika hubungan mereka takkan bertahan lama dikarenakan perbedaan usia yang cukup jauh yaitu 19 tahun. Terlebih, Alice telah punya seorang anak yang menjadi tanggungannya dan ia meyakini jika hal tersebut akan memberatkan Balthazar. Di sini, Balthazar hanya bengong dan tak bisa berkata apapun. Hal itu membuat Alice kesal dan lantas pergi meninggalkannya. Mulai dari sana hubungan keduanya pun berakhir. Mereka pun tidak saling bertemu.
Kehidupan mereka masing-masing terlihat kacau balau setelah perpisahan itu, terutama Baltazar yang frustasi berat dan seolah dunianya telah runtuh. Di sisi lain, takdir rupanya tak memberikan Alice dan Baltazar berpisah terlalu lama, di mana saat klien besar datang dan meeting dilaksanakan, sang investor tak menemukan aktor yang cocok bagi mereka, hingga secara tak sengaja mereka melihat foto Baltazar di laptop Alice. Dan siapa sangka mereka sangat menyukai dan menginginkan Baltazar menjadi bintang iklan mereka. Alice sontak kaget dan pada awalnya menolak permintaan bosnya itu, terlebih sudah lama mereka tak berkomunikasi. Namun, bosnya tetap bersikukuh dan bahkan mengancam akan memecat Alice jika dia gagal merekrut Baltazar. Mau tak mau, Alice pun menurunkan egonya dan segera menemui Baltazar lagi. Di pertemuan itu, terlihat keduanya sangat canggung dan seolah menanggung unek-unek yang ingin mereka keluarkan. Akan tetapi, Baltazar bersikap dewasa dan mengerti akan situasi Alice sekarang. Makanya dia dengan senang hati menerima ajakan Alice sembari berharap dapat memperbaiki hubungan mereka kembali. Sebelum syuting dimulai, Baltazar mendengar fakta dari salah satu teman Alice yang mengatakan jika selama ini Alice hanya memanfaatkan hubungan mereka agar bisa naik jabatan saja. Tentu saja perkataan temannya itu terngiang-ngiang sepanjang jalannya syuting. Di tengah kekalutannya itu, Baltazar pun memutuskan untuk berhenti syuting dan bergegas pergi dari sana. Alice kemudian mengejar Baltazar dan memujuknya untuk kembali. Baltazar tentu semakin kesal karena Alice sangat egois dan hanya memikirkan pekerjaannya saja tanpa memperdulikan dirinya. Alhasil dia pun muak dan pergi dari sana. Setelah semua kejadian itu, kehidupan Alice menjadi kacau di mana tak hanya kehilangan pria yang dicintainya, dia juga harus kehilangan pekerjaannya. Berhari-hari dia menghabiskan waktunya dengan merenungi nasibnya sekarang, yang di pikirannya hanyalah kenangan bahagia dengan Baltazar. Lalu setelah mendengar rekaman Baltazar dulu, dia membulatkan tekadnya dan memutuskan untuk kali ini benar-benar mengejar cintanya tanpa memperdulikan apapun termasuk perbedaan usia mereka. Alice selalu pergi ke sekolah Baltazar dan memberanikan masuk ke kelas Baltazar yang tentunya penuh dengan siswa lain. Namun Alice gak peduli karena tekadnya telah bulat untuk mendapatkan kembali cinta sejatinya. S'il vous plaît, notre intervenante de la semaine est là. Je vous prie d'excuser votre bavardage, merci. Dia lalu mengutarakan perasaannya dan dengan tulus meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Nyatanya, hal itu membuat hati Baltazar luluh dan kini mereka pun mencoba merajut kembali benang-benang cinta di antara mereka. Dan film pun tamat. Wow, cinta emang buta dan membutakan. Tak peduli seberapa kuat perbedaan dan hambatan, kekuatan cinta nyatanya mampu menghancurkan segala dinding penghalang seperti yang diceritakan di film ini. Oke seluruh, itulah dia alur cerita film IT Boy. Semoga kalian semua terhibur dan Bang Dickson beserta seluruh tim pamit dan adios amigos permios ngaleos.